Anda juga luar biasa. Adik-adik di rumah sehat semua? Pastinya sehat kan? Puji Tuhan. Nah, adik-adik kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau kakak bilang Laskar Kristus, adik-adik harus bangkit berdiri. Nah, Laskar Kristus, yes! Nah, kita akan memuji nama Tuhan dan menyanyi Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Adik-adik, kita masih tetap berdiri ya. Kita masuk dalam khotbah dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini beribadah kepadanya. Salam juga. Adik-adik, kita masih tetap berdiri. Nah, adik-adik, burung pipit itu Tuhan kasihi. Bunga bakung juga Tuhan kasihi. Terlebih kita anak-anaknya pasti Tuhan kasihi. Kita akan menyanyi burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Adik-adik silakan duduk. Adik-adik, kita akan bermazmur bagi Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 145 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Ayat yang ke-14, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Maka sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, dan setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak para orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang yang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu. Berkati kami supaya dapat mendengar dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi pujian Yesus Sayang Padaku. Nuh melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia membuat kapal yang sangat besar di atas bukit. Nuh dan anak-anaknya tetap setia bekerja untuk menyelesaikan kapal itu. Air bah telah membinasakan manusia yang jahat itu, tetapi Tuhan adalah kasih. Kasih-Nya melebihi murkanya. Ia mengasihi Nuh dan Nuh percaya kepadanya. Tuhan tidak melupakannya dan segala binatang yang ada bersama-sama dengannya di dalam kapal. Tuhan membuat angin bertiup sehingga air itu mulai surut. Semua mata air di bawah bumi dan semua pintu air di langit ditutupnya. Hujan berhenti dan air semakin surut. Sesudah 150 hari air tidak begitu tinggi lagi. Pada tanggal 17 bulan 7, kapal itu kandas di sebuah puncak di pegunungan Ararat. Setelah 40 hari, Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu dan melepaskan seekor burung gagak. Burung itu tidak kembali ke kapal, melainkan terus terbang kian kemari sampai air sudah surut sama sekali. Kemudian Nuh melepaskan seekor burung merpati untuk mengetahui apakah air itu sudah memang telah surut. Tetapi karena air masih menutupi seluruh muka bumi, burung merpati itu tidak menemukan tempat untuk bertengger. Maka kembalilah ia ke kapal. Nuh mengulurkan tangannya, lalu membawanya masuk ke dalam bahtera. Nuh menunggu 7 hari lagi, lalu melepaskan lagi burung merpati itu. Pada petang hari, burung itu kembali kepadanya, membawa sehelai daun zaitun yang segar pada paruhnya. Sekarang Nuh tahu bahwa air telah berkurang dari atas bumi.
Setelah menunggu 7 hari lagi, ia melepaskan burung itu sekali lagi, dan kali itu burung itu tidak kembali kepadanya. Iman Nuh kepada janji Tuhan tidak membuatnya gelisah dan tergesa-gesa untuk segera turun dari kapal. Nuh menunggu sampai firman Tuhan memberitahukannya apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Pada waktu Nuh berumur 601 tahun, pada tanggal 1 bulan 1, air sudah surut sama sekali. Nuh membuka atap kapal itu dan melihat ke sekelilingnya. Ia melihat bahwa permukaan tanah sudah kering. Pada tanggal 27 bulan 2, bumi sudah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Hanya karena kasih karunia Tuhan, Nuh diselamatkan. Tuhan telah memberikan keselamatan kepada Nuh. Sungguh luar biasa. Tuhan menyatakan kesetiaannya kepada janjinya. Tuhan telah memberiku keselamatan. Hal pertama yang dilakukan oleh Nuh dan keluarganya pada bumi yang telah dibersihkan itu ialah menyembah Tuhan yang dengan setia telah memelihara kehidupan mereka. Nuh mendirikan sebuah mezbah untuk Tuhan. Diambilnya seekor dari setiap jenis burung dan binatang lainnya, lalu dipersembahkannya sebagai kurban bakaran di atas mezbah itu. "Tuhan, Engkau telah memberi kami keselamatan. Sungguh Engkau Allah yang setia kepada janjimu." Bau harum kurban persembahan itu menyenangkan hati Tuhan, dan Dia memberi janji lagi, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Tuhan telah setia kepada perjanjiannya, bahkan telah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita untuk menggantikan manusia menerima hukuman akibat kejahatan. Tetapi manusia tidak setia menjalankan tugasnya untuk mengelola bumi ini. Nah, adik-adik, bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik tetap setia kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus telah setia kepada kita dan selalu menjaga kita dengan baik. Sekarang waktunya kita juga tetap setia kepada Tuhan, terus berharap kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada saat ini terdapat pada Kejadian pasal 8 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Air bah surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu turun. Ditutupnyalah mata-mata air, samudra raya, serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu
tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi, sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya. Keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Amin firman Tuhan. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, yang mengajarkan kami tentang kasih setia-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita angkat satu pujian, Nabi Nuh dan istrinya. Masuk dalam bahtera.
kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan, namun firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita dari Mazmur 145 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Amin. Nah adik-adik, kita mau memberikan persembahan, siapkan persembahan syukurnya, kita menyanyikan bersyukur kepada Tuhan sambil memberikan persembahan kita. Sekarang kita akan doa syafaat. Sudah siap? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami semua. Karena sampai pada saat ini Tuhan, kami boleh diberkati dan tetap sehat bersama dengan keluarga di rumah dan semua teman-teman kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada saat ini Tuhan, di bulan Juli ini, kami anak-anak sekolah minggu memasuki tahun ajaran baru. Ada yang naik kelas, ada yang naik ke jenjang lebih tinggi, masuk SMP, bahkan ada yang masuk TK dan memasuki juga sekolah dasar. Terima kasih, itu semua berkat dari Tuhan. Ya Tuhan Yesus, berkati kehidupan anak-anak sekolah minggu kami selanjutnya. Biarlah mereka senantiasa diberikan hikmat untuk selalu mau belajar di rumah, untuk selalu mau dengar-dengaran kepada papa dan mama di rumah, dan selalu mau belajar Tuhan. Berkati juga kehidupan kami semua, umat manusia di muka bumi ini Tuhan. Kami sudah sangat merindukan untuk pergi ke sekolah. Kami sudah sangat merindukan untuk ke sekolah minggu di gereja. Tuhan tolong berkati kami sehingga virus corona ini segera pergi, berlalu dari muka bumi ini Tuhan, supaya aktivitas kami boleh kembali seperti semula. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kristus, yes! Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari Mazmur 145 ayat 18 sampai 19. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Yang Maha Kasih yaitu Allah. Allah mengasihi kita semua. Mari kita menyanyi Yang Maha Kasih yaitu Allah. Oleh kasihnya
engkau. Tuhan menjaga engkau. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum itu, mari kita menyanyikan satu pujian. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Adik-adik, silakan duduk. Ibadah kita sudah selesai. Adik-adik jangan lupa tetap di rumah, jaga kesehatan. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Dadah.